baru gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan ini kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan hal ini bahwa gitu ya, apa sih sirup itu? Barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih belum mengenal sirup. Pada dasarnya sirup ini adalah aplikasi yang berbasis website gitu ya, yang fungsinya sebagai sarana dengan alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. Nah, namun tidak menutup kemungkinan di luar sana teman-teman sirup kita itu masih masih menggunakan kalimat sudah nginput sirup atau belum. Nah, kayaknya bahasanya kurang tepat kalau menginput sirup. Jadi yang diinputkan itu adalah RUP-nya ke dalam aplikasi sirup gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa diakses dimanapun selama uh, device kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan uh, akun pengguna aplikasi sirup. Yang pertama kita kenal yang namanya admin PPE. Kemudian yang kedua ada PA atau KPA. Yang ketiga adalah pejabat pembuat komitmen. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika, mohon maaf, apa namanya, menggunakan bahasa admin sirup. Nah, kenali dulu admin sirup yang mana nih? Yang admin PPK, yang PAK PAK atau yang PPK. Kiranya itu ya nanti supaya menjadi pembedanya. Nah, kemudian peran dari admin PPE sendiri adalah administrator sistem atau perwakilan suatu instansi yang mengelola aplikasi dan infrastruktur. Biasanya admin PPE sirup ini adanya di LPFP, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, aktor yang kedua adalah PA atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang ini adalah pimpinan di masing-masing OPD atau SKPD gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pejabat pembuat komitmen, yaitu pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA KPA untuk mengambil keputusan atau melaksanakan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atau belanjaan dana dan daerah. Kemudian izin menyampaikan lagi terkait dengan fungsi admin PP itu sendiri apa sih gitu ya. Yang pertama yaitu untuk memonitoring struktur anggaran. Kemudian untuk OPD juga pengguna dan integrasi integrasi SIPD. Nah, ini kayaknya kalimatnya agak kurang kurang pas ya untuk integrasi SIPD karena hanya untuk mencocokkan kode SKPD-nya saja atau kode OPD-nya. Yang kedua, terkait dengan kelola OPD. Nah, admin PPE ini bisa menambah OPD, bisa mengubah OPD atau menghapus OPD. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika terdapat perubahan nomenklatur OPD, baik nama OPD maupun kode OPD, nah silahkan berkoordinasi dengan teman-teman di LPSC dalam hal ini perannya admin PPE melapornya. Kemudian yang ketiga sebagai berfungsi sebagai pengelola pengguna. Sebagaimana kita ketahui, akun PAKPA dalam aplikasi sirup dikelola oleh admin PPE, sehingga ketika ada pergantian akun PAKPA atau biodatanya berubah atau mungkin menonaktifkan atau mengubah password, silahkan berkoordinasi dengan teman-teman PPE. Kemudian fasilitas yang keempat yaitu adalah PPE dapat mencetak paket RUP yang telah diinputkan oleh masing-masing OPD, baik keseluruhan data pada instansi tersebut, baik yang statusnya masih draft maupun sudah diumumkan. Jadi admin PPE juga bisa melakukan hal tersebut. Kemudian fasilitas yang kelima yaitu adalah PPE dapat melakukan pengujian penginputan RUP manakala mungkin untuk membantu kedisiplinan teman-teman OPD. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kadang-kadang teman-teman OPD atau teman-teman di luar sana kalau misalkan tidak diberikan warning penginputan RUP, kadang terabaikan gitu kan. Akhirnya peran pengujian sistem ini kami berikan fasilitasnya kepada admin PPE sehingga PPE dapat melakukan pengujian dan pembukaan penginputan RUP. Kemudian, nah ini salah satu menu monitoring ya, monitoring di halaman PPE di mana PPE bisa melakukan monitoring terhadap struktur anggarannya gitu ya, yang di mana total anggaran untuk seluruh OPD dapat diakumulasi dalam dashboard ini. Kemudian yang kedua, tentunya terhadap monitoring tahun aktif OPD. Nah, pastikan ini tahun aktif OPD-nya sudah di checklist berdasarkan tahun anggaran yang berjalan, gitu ya. Kemudian perhatikan juga tahun aktif jika PA dan PPK, maaf, jika tahun aktif OPD ini sudah aktif, maka PPK maupun PA-KPA yang aktif secara otomatis sudah langsung dapat menggunakan, tidak perlu diaktifkan lagi gitu ya, hanya mengaktifkan di level OPD-nya saja. Nah, kemudian status pada input RUP ini di halaman PPE juga dapat melihat sistem buka maupun tutup gitu ya.
Karena nanti kalau misalkan status input RUP-nya dibuka, berarti OPD baik PA-KPA maupun PPK dapat melakukan penginputan RUP. Tapi manakala informasinya tutup, gitu ya, di status input RUP ini, maka aktor PA-KPA maupun PPK tidak bisa melakukan proses input, revisi maupun delete, nggak bisa. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya terkait dengan yang monitoring selanjutnya, gitu ya, bahwa dapat kami sampaikan password PPK tidak dapat dirubah oleh admin PPE, karena kita ketahui bahwa akun PPK ini tidak langsung di-create di aplikasi Sirup langsung, melainkan Sirup hanya memanfaatkan data PPK yang berasal dari aplikasi SPSE, karena kita tahu PPK ini dibuat di aplikasi SPSE melalui admin agensi. Kemudian akun dapat dinonaktifkan dan dapat pula diaktifkan kembali untuk yang akun PA-KPA gitu ya Bapak Ibu sekalian maupun PPK. Selanjutnya terkait dengan monitoring pemetaan OPD gitu ya. Dalam hal pemetaan OPD yang melalui integrasi dengan ECPD, mohon dapat diperhatikan teman-teman PPE pada saat melakukan proses review bahwa nama SKPD Dinas Kesehatan harus terdapat kolom SKPD pemetaan Dinas Kesehatan pula. Jangan sampai Dinas Kesehatan melakukan salah pemetaan terhadap OPD lain. Sehingga nanti yang akan tampil di halaman PAKP Dinas Kesehatan adalah data-data hasil tarikan dari Pemda yang OPD yang dipilih tersebut. Sehingga ini dapat dipastikan ketika mungkin ada KPA yang kok dalam pemetaan OPD-nya kami tidak menemukan OPD kami. Ini diperhatikan pada monitoring ini. Jangan-jangan KPA-nya salah memilih pemetaan OPD, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian pada halaman ini juga menjadi acuan mana saja OPD yang sudah melakukan integrasi SPD. Kalau dalam hal dashboard tampilan ini sudah kita bisa lihat bahwa yang sudah melakukan integrasi dan melakukan pemetaan ada 2 OPD, yaitu sebelah kiri Dinas Kesehatan, sebelah kanan juga Dinas Kesehatan. Yang nomor 2 Dinas Bina Marga, juga di sebelah kanan Dinas Bina Marga. Artinya ini adalah sesuai dalam hal integrasi dan pemetaannya. Karena terkadang izin menyampaikan ada beberapa dinas kesehatan tapi salah pemetaan di OPD lain, sehingga ini nanti yang menjadi datanya tidak valid Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan peran PPE dalam mengelola OPD. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama yang untuk admin PPE, mohon dapat diperhatikan peran aktif OPD, gitu ya. Artinya, jika suatu OPD tidak mengalami perubahan nomenklatur setiap tahun anggaran berjalannya, tinggal ditambahkan checklist tahun aktifnya saja, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kalau di tampilan slide ini, seperti contoh tahun 2022 sudah terchecklist aktif, gitu ya. Nah, untuk 2023-nya tinggal dipilih button yang 2023-nya di checklist aja, gitu ya. Nah, di sini ada warning oleh teman-teman develop. Apabila terdapat pemecahan OPD, maka PPE dapat membuat kembali 2 OPD yang baru aktif tersebut. Simulasinya mungkin di tahun 2023 ada perubahan nomenklatur yang menyebabkan terdapatnya pemecahan OPD yang sehingga ada 2 OPD yang tahun aktifnya baru mulai 2023. Nah, itu disarankan admin PPE untuk dapat membuat OPD baru yang hanya nanti akan aktif mulainya 2023 gitu ya Bapak Ibu sekalian. Khususnya ini untuk teman-teman PPE gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ketika melakukan pembuatan pengguna dalam hal ini PA atau KPA, nah mohon dengan sangat gitu ya untuk menghindari pembuatan username PA KPA itu dengan nama asli gitu ya. Kami sarankan untuk misalkan seperti contoh di slide ini misalkan PA Dinkes sebagai contoh misalkan Kabupaten Pasuruan. Nah, itu semata-mata supaya ketika nanti ada perubahan PA-KPA seiring berjalannya waktu, nanti yang bisa diedit oleh PP adalah biodatanya saja, tetapi tidak harus mengganti username-nya. Kurang lebih begitu ya. Meskipun secara sistem masih bisa gitu. Tapi sekali lagi kami harapkan gitu ya, ketika membuat PA-KPA atau PA-KPA, kami sarankan tidak menggunakan nama asli, misalkan PA underscore Ibu Tiara misalkan atau Tiara underscore KPA mana itu kiranya tidak menggunakan nama personal gitu ya, tapi diharapkan menggunakan PA Dinkes dari kabupaten mana itu dipersilahkan gitu ya. Semata-mata itu tujuannya. Nah, kemudian terkait dengan penguncian pengumuman RUP atau penginputan RUP, nah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh admin PPE
di mana. Nah, dapat diperhatikan yang eh, screenshot paling atas sebelah kanan. Nah, ketika status input RUP-nya tutup gitu ya, maka eh, si OPD tersebut tidak dapat melakukan tadi proses penginputan, revisi maupun hapus data RUP gitu ya, kurang lebih harus dibuka dulu oleh PPE. Nah, kemudian sorry. Nah, ini yang terkait dengan penguncian RUP, maka statusnya harus dibuka dulu. Nah, kalau ada yang tidak bisa melakukan penginputan RUP, mohon segera berkoordinasi dengan teman-teman PPE yang ada di LPSE gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan peran PA-KPA dalam aplikasi Sirup, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengelola pengguna. Sebagaimana kita ketahui, masih ada satu aktor di bawah PPK, yaitu namanya admin RUP. Secara substansi, admin RUP ini tidak diatur dalam perpres maupun perlemnya, tapi ini semata-mata fasilitas sistem ketika ada kebutuhan, mohon maaf ini, PPK tidak melakukan proses penginputan RUP-nya atau identifikasi penginputan RUP-nya dilakukan sendiri, sehingga dalam sistem masih terdapat satu fasilitas akun lagi, yaitu namanya admin RUP. Nah, tetapi ketika admin RUP ini perlu dirasa, diperbantukan dalam suatu instansi, maka yang dapat membuat admin RUP atau akun ini adalah akun PA-KPA, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan peran PA-KPA ini adalah menambah admin RUP sesuai kebutuhan, mengubah data pengguna, menonaktifkan data pengguna, maupun melakukan ubah password gitu ya. Karena ya tidak menutup kemungkinan PPK tidak melakukan penginputan RUP saya sendiri, sehingga didelegasikan kepada level di bawahnya yang kita sebut kalau dalam sistem admin RUP. Kemudian yang kedua, ada peran PA-KPA dalam aplikasi Sirup, yaitu melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melakukan verifikasi ini, sebagaimana yang tadi saya sempat singgung di awal, bahwa akun PPK ini kan dibuatnya di aplikasi FPSE oleh admin agensi, sehingga ketika pertama kali harus masuk ke dalam Sirup, membutuhkan proses registrasi, mulai dari memilih nama KLPD-nya, memilih nama OPD-nya, kemudian mengisi biodatanya. Sehingga ketika registrasinya sudah diisikan, maka telah disimpan, harus ada proses verifikasi oleh akun PA-KPA. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi ada tambahan kalimatnya, unverifikasi PPK. Ini terjadi dalam hal apabila seorang PPK mungkin ada kondisi mutasi, pindah bagian atau pindah OPD. Karena memanfaatkan akun yang sudah ada, maka nanti PA-KPA dapat melakukan unverifikasi PPK untuk dapat PPK melakukan registrasi ulang terhadap kepada OPD yang baru gitu ya. Jadi tidak perlu dibuatkan serta-merta akun baru lagi, akun baru lagi, akun baru lagi. Kecuali satu personel PPK menjabat di dua OPD. Nah, itu harus memiliki dua akun. Tapi kalau dalam hal konteks penjelasan nomor 2 ini, manakala terdapat PPK yang mungkin sudah berpindah atau mutasi OPD. Nah, itu bisa dilakukan unverifikasi oleh PPK. Kemudian yang ketiga, peran PA-KPA dalam aplikasi Sirup, yaitu melakukan penarikan data dari aplikasi SIPD. Bagaimana kita ketahui, tahun 2021 adalah implementasi awal proses integrasi kami atau Sirup dengan SIPD. Nah, sehingga proses penarikan data aplikasi data RKS IPD ini dilakukan oleh akun KPA, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang keempat adalah melakukan kelola anggaran PKS, kepanjangan dari program, kegiatan subkegiatan, manakala gitu ya proses penarikan RKA-nya tidak dilakukan. Dapat saya sampaikan bahwa penginputan RUP ada dua cara mekanismenya, yaitu penginputan RUP melalui atau memanfaatkan data anggaran dari SPD. Yang kedua adalah masih terbukanya, masih dimungkinkannya melalui proses input manual. Nah, khusus yang penjelasan nomor 4 ini, yaitu melakukan kelola PKS, program kegiatan sampai dengan subkegiatan ini dilakukan manakala OPD melakukan penginputan RUP-nya secara manual, bisa menambah PKS tadi, mengubah PKS, dan melakukan delegasi PKS kepada PPK. Yang paling penting adalah nomor 5, yaitu mengumumkan paket RUP. Bapak Ibu sekalian, mungkin dapat kami sampaikan hal penting ini, bahwa tidak hentinya bahwa yang mengumumkan paket RUP setelah diinput PPK adalah PA-KPA. Karena ternyata sampai dengan saat ini pun kami masih mendapati laporan bahwa akun PPK kami tidak dapat melakukan pengumuman RUP. Nah, karena memang sesuai sistemnya, yang mengumumkan paket RUP adalah akun PA-KPA. Begitu ya Bapak Ibu sekalian.
Kemudian yang nomor 6, gitu ya, PA-KPA juga dapat melakukan pembatalan final draft RUP. Ini terjadi apabila draft-draft RUP yang sudah disusun teman-teman PPK barangkali ada ketidaksesuaian sesuai dengan harapan PA-KPA, maka PA-KPA secara teknis dalam aplikasi Sirup dapat melakukan final draft terhadap paket RUP tersebut. Kemudian yang nomor 7, dapat melakukan revisi paket. Sebagaimana kita ketahui, paket RUP yang sudah publish, sudah diumumkan RUP juga tidak menutup kemungkinan adanya suatu perubahan yang kita kenal dengan revisi paket. Kemudian dalam sistem pun juga terfasilitasi yang namanya revisi itu ada pembatalan paket RUP, ada revisi satu ke satu, ada revisi satu ke banyak, serta pengaktifan kembali paket tersebut. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi PA-KPA juga dapat melakukan revisi paket itu sendiri. Kemudian yang ke-8, yaitu tentunya terkait dengan konsolidasi paket dalam OPD tersebut. Bagaimana kita ketahui, strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis, itu kita sebut dengan konsolidasi pemaketan. Nah, contoh dalam hal ini, dalam satu OPD mungkin terdapat beberapa PPK yang memiliki pekerjaan yang sejenis, yang kalau misalkan kita konsolidasi mungkin akan lebih memakan atau mengefisiensikan waktu yang kita butuhkan. Nah, itu bisa saja dilakukan proses konsolidasi paket dalam hal penginputan RUP. Tapi highlight-nya bahwa sekali lagi Bapak Ibu sekalian, konsolidasi tidak hanya ada di Sirup saja atau dalam perencanaan saja, karena tidak menutup kemungkinan konsolidasi paket pengadaan terdapat juga dalam mekanisme di pelaksanaan, yaitu ada di aplikasi SPFE. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya terkait dengan kelola akun PPK dan admin RUP. Sebagaimana kita ketahui, kalau admin RUP ini dapat diaktifkan atau dapat dibuat oleh PA-KPA gitu ya. Kalau ketika PPK, jika PPK tidak dapat melakukan apapun apabila belum diverifikasi PA-KPA. Nah, ini salah satu lanjutan dari slide sebelumnya. Ketika PPA sudah registrasi ke dalam aplikasi Sirup, maka tadi korelasinya terhadap harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh PA-KPA. Nah, ini cara untuk memverifikasi. Kemudian apabila terjadi pergantian PPK, maka dapat dilakukan juga unverifikasi. Kalau icon action-nya seperti yang ditunjukkan pada garis yang diwarnai ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang hubungannya dengan tarik integrasi. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, proses pengenarikan data RKA dari SIPD sudah kita lakukan tahun dari 2021 sebagai implementasi awal proses integrasi. Nah, syarat dari salah satu proses integrasi ini yang pertama adalah kode OPD harus sama dengan kode OPD yang diinputkan ke dalam Sirup. Dan sampai saat ini, kode OPD yang menjadi acuan di aplikasi Sirup adalah kode OPD yang sejumlah 15 digit, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak menutup kemungkinan sampai dengan detik ini, kami juga masih menerima laporan bahwa di Sirup sudah 15 digit, tapi tidak bisa menarik RKA dari Sakti. Dan setelah kita telusuri, kita analisa, Bapak Ibu sekalian, ternyata di SIPD-nya masih 13 digit. Nah, itu yang perlu harus disinkronkan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah notifikasi yang bagaimana dalam slide ini. Bahwa sebelum PA-KPA disuruh tarik RKA, pastikan admin SIPD, dalam hal ini mungkin ada di bagian keuangan Bapak Ibu sekalian, pastikan sudah melakukan proses mirroring data. Dan di dalam aplikasi SIPD sudah terdapat notifikasi berhasil sesuai jam dan tanggal dan waktu yang telah terdapat pada notifikasi. Sehingga ada notifikasi, silahkan masuk ke aplikasi Sirup untuk menarik data. Ketika proses mirroring data di aplikasi SIPD seperti ini tidak berhasil, maka sudah pasti data JSON yang harus ditarik ke Sirup, maka tidak bisa dilakukan. Pastikan koordinasi dengan teman-teman SIPD bahwa mirroring datanya berhasil pula. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, karena sebagai langkah atau sebagai acuan ketika melakukan integrasi dengan SIPD. Nah, kemudian terkait dengan proses integrasi, nah selalu memastikan kode OPD yang sudah diinput oleh admin PP ini benar adanya 15 digit, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, jika di SIPD masih 13 digit, biasanya bermasalah. Mungkin data tidak tersedia,
atau notifnya mungkin gagal tarik RKA, nah ini yang harus kami cek gitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka pastikan juga di aplikasi SIPD kode starter juga harus 15 digit gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, tombol penarikan otomatis ini hilang apabila masih dalam proses apabila masih dalam proses dan ketika sudah selesai atau terjadi error maka tombol akan muncul kembali. Nah, ini terjadi ketika tombol penarikan ini hilang ketika proses penarikannya berhasil. Namun jika tombol ini aktif kembali, maka secara kesimpulan proses penarikan data RKA-nya terjadi error gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan proses penarikan data RKA ini tidak perlu ditunggu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan penarikan kalau idealnya di luar jam kerja, tapi seiring berjalannya waktu bisa juga dilakukan dan tidak perlu ditunggu karena ini prosesnya memakan waktu terhadap besar kecilnya data yang ditarik begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian proses pemetaan setelah tadi, mohon maaf. Nah, setelah progres tarik RKA SIPD ini mencapai 100%, maka langkah yang berikutnya adalah proses pemetaan. Pemetaan OPD ini adalah di menu RUP, menu RKA. Nah, biasanya di sini nanti akan tampil pilihan-pilihan OPD. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai Dinas Kesehatan, maka yang akan dipilih pemetaan OPD-nya, maka Dinas Kesehatan. Jangan sampai memilih Dinas Bina Marga gitu ya, kurang lebih ya. Ini adalah salah satu kuncinya. Karena nanti ketika yang Bapak Ibu pilih pemetaannya adalah salah, maka data yang akan masuk ke dalam RKA Bapak Ibu sekalian juga akan salah gitu ya, kurang lebih. Nah, selanjutnya terkait dengan pengelolaan program dan subkegiatan. Nah, ini yang kita singkat dengan mekanisme PKS tadi ya. Jadi kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa dalam aplikasi Zero kita harus bisa membedakan nih mana pagu program, mana pagu paket. Kalau kita kalimatnya menggunakan mana pagu anggaran, maka yang ada di program ada kegiatan, ada subkegiatan. Sedangkan kalau kita bicara paket, maka yang ada di RUP penyedia, RUP swaklola maupun penyedia dalam swaklola. Dan sekali lagi kami sampaikan, RUP tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya anggaran. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam pengelolaan program anggaran PKS ini, Bapak Ibu sekalian, oleh teman-teman login KPA, diketahui bahwa di sistem ada flag mana program yang hasil dari integrasi SIPD, mana yang dari manual gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalkan program-programnya di input manual, maka sebelah kanan nama program ada flag manual gitu ya. Tapi kalau misalkan program kegiatannya ini berasal dari integrasi tarik RKA SIPD, maka juga flagnya integrasi SIPD gitu ya. Nah, dan pembedanya adalah anggaran atau program kegiatan subkegiatan yang berasal dari integrasi tidak dapat dilakukan perubahan. Artinya tidak bisa diedit, baik diubah maupun dihapus. Gitu ya. Yang hanya bisa dilakukan proses ubah sampai dengan hapus adalah adalah anggaran program kegiatan subkegiatan yang berasal dari inputan manual. Kalau yang dari integrasi hanya bisa dilakukan proses delegasi kepada PPK saja. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih ini integrasinya. Hanya bisa dilakukan edit terhadap pendelegasian saja. Dan tidak bisa bahwa nama kegiatan ini mau dihapus atau mau diubah panggungnya. Nah, itu tidak bisa kalau yang dari integrasi. Hanya bisa dilakukan untuk proses delegasi kepada PPK. Nah, seperti ini contoh delegasinya. Dan mohon pastikan PPK yang sudah ada di list delegasi ini adalah PPK yang syaratnya sudah diverifikasi oleh PAKPA. Kalau status verifikasinya belum diceklis oleh PAKPA, maka akun PPK tidak dapat muncul dalam list kolom delegasi PPK, sehingga nanti proses pendelegasian akan bermasalah. Kemudian yang selanjutnya, perlu diperhatikan dalam proses pendelegasian Bapak Ibu sekalian, jika
dalam satu kondisi, satu kegiatan dikelola oleh satu PPK, maka silahkan proses delegasinya di level level kegiatan. Namun apabila satu kegiatan diisi atau dikelola oleh banyak PPK, maka seyogianya nanti proses pendelegasiannya di level eh, paling bawah, yaitu sub kegiatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ya proses pendelegasinya, mohon diperhatikan. Kalau saya ulangi lagi, kalau satu kegiatan dikelola oleh satu PPK, maka silahkan proses delegasinya dilakukan di level kegiatan. Tapi jika satu kegiatan banyak PPK, silahkan delegasinya di level sub kegiatan, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih itu. Nah, kemudian dalam hal proses mengumumkan paket yang dilakukan oleh PAKPA dengan syarat bahwa paket RUP harus sudah dilengkapi informasinya sampai dengan finalisasi draft yang dilakukan oleh PPK. Itu syarat. Andai kan misalkan sudah dilengkapi dan baru disimpan, tetapi tidak dilakukan final draft oleh PPK, maka paket RUP tidak bisa dilakukan oleh PAKPA, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, syaratnya harus difinal draftkan oleh teman-teman PPK. Dan di sini dalam fitur menu RUP, baik yang penyedia maupun swakelola, ada fitur filter program maupun subkegiatan, tapi sifatnya tidak wajib, gitu ya. Andai kan Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan filtering, juga langsung klik menu yang terapkan filter saja, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Jadi sifatnya ini opsional. Kemudian yang selanjutnya terhadap fitur baru RUP multi-years. Nah, ini terhadap paket-paket pekerjaan yang mungkin melibatkan tahun jamak atau multi-years. Nah, ketika untuk tahun anggaran berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal kelengkapan data RUP-nya tinggal dipilih pembayaran untuk tahun jamak saja, untuk tahun anggaran-anggaran berikutnya, begitu ya. Sehingga nanti ketika sudah disimpan paket RUP-nya, muncul metode pemilihannya yaitu untuk pembayaran untuk tahun jamak, begitu ya. Kemudian terhadap revisi paket RUP, Bapak Ibu sekalian, jika gitu ya, nah, di dalam revisi paket RUP baik di penyedia maupun swakelola, untuk yang paket revisi, maka bahasa revisi kita gunakan untuk yang di action PAKPA. Untuk yang di PPK bahasanya menggunakan inisiasi revisi. Bagaimana kita ketahui, barangkali yang diinisiasi oleh teman-teman PPK bisa disetujui maupun ditolak oleh PAKPA, maka harus ada persetujuan dari PAKPA. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan revisi paket di sini untuk yang swakelola kita hanya memfasilitasi saat ini hanya ada dua fasilitas, yaitu pembatalan dan satu ke satu. Namun untuk yang yang paket RUP-nya ada di penyedia murni maupun penyedia dalam swakelola, ada tiga fasilitas, yaitu pembatalan, satu ke satu, dan satu ke banyak. Begitu ya Bapak Ibu sekalian prosesnya. Kemudian, dan apabila sudah dilakukan perubahan atau revisi, maka PAKPA dapat melakukan perubahan paket tersebut. Gitu. Kemudian yang selanjutnya terhadap peran PPK dalam aplikasi Sirup, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Izin menyampaikan terhadap peran PPK dalam aplikasi Sirup. Yang pertama adalah melakukan update data PPK. Bagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa pertama kali PPK registrasi ke Sirup harus melakukan update biodata, gitu ya. Itu yang nanti harus dilakukan proses registrasi dan diverifikasi oleh PAKPA. Yang kedua, dalam hal delegasi anggaran PKS, yaitu program kegiatan subkegiatan, kepada admin RUP dalam konteks apabila diperlukan ya. Karena ya tadi mungkin di awal tadi saya sampaikan ada 1-2 PPK yang tidak melakukan proses penginputan RUP-nya sendiri. Dan mungkin admin RUP diperlukan gitu ya. Nah, itu harus delegasi kepada admin RUP. Yang ketiga adalah menyusun RUP di aplikasi Sirup sebagaimana substansinya. Nah, ini terjadi ketika PPK melakukan identifikasi pemaketan atau membuat secara manual paket yang ada di penyedia, swakelola maupun penyedia dalam swakelola. Gitu ya. Kemudian yang nomor 4, melakukan finalisasi draft paket RUP sebelum dilakukan pengumuman oleh PPK gitu ya. Kemudian yang selanjutnya terhadap inisiasi revisi paket RUP. Bahasanya sedikit berbeda, cuman maknanya sama, bahwa kalau tadi di PAKPA adalah revisi paket RUP, tapi kalau di dashboard atau di fasilitas PPK menggunakan bahasa inisiasi revisi paket RUP.
Kemudian yang pertama kali, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar terhadap login PPK, tapi tidak ada salahnya kami sampaikan bahwa yang pertama kali login dalam aplikasi adalah melalui aplikasi SPSE untuk PPK ya. Kemudian silahkan masukkan password dan username passwordnya. Kemudian nanti setelah login di aplikasi SPSE berhasil, pilih aplikasi e-procurement lainnya. Kemudian pilih aplikasi Zero Production-nya. Nah, ini yang harus dilengkapi pada saat update data PPK pertama kali. Dan mohon dipastikan PPK tidak salah pilih KLPD dan satuan kerja. Andaikan ini nanti salah, maka PAKP yang bersangkutan tidak akan dapat melakukan verifikasi PPK yang dimaksud. Begitu ya. Biasanya hanya itu. Ketika PPK tidak bisa diverifikasi, letak kesalahannya pasti ada di penamaan atau di pemilihan kolom KLPD maupun satuan kerja ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian silahkan detail informasinya disesuaikan dengan biodata yang sesuai Bapak Ibu sekalian sebagai PPK. Gitu ya. Nah, ini kuncinya ada di sini kalau misalkan terhadap update data PPK. Nah, kemudian selanjutnya ketika PPK dalam kondisi sudah menerima delegasi anggaran dari PPK dari PAKPA, maka proses yang selanjutnya adalah identifikasi pemaketan, dan ini adalah hasil pengolahan data RKA dari integrasi SCPD. PPK dapat melakukan proses identifikasi pemaketan rekening mana yang termasuk penyedia dan mana yang masuk dalam swakloan, dan ini adalah proses identifikasi pemaketan yang perlu ketelitian Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan cara membaca anggarannya Bapak Ibu sekalian ada di level yang tertandai ini, bahwa kita bisa melihat dari awal ini adalah program, kemudian di bawah program ada kegiatan, di bawah kegiatan ada sub kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilanjutkan di kolom RKA bahwa yang warnanya oranye ini adalah sub kegiatan, kemudian dilanjutkan di level bawahnya itu kode akun, yang terakhir adalah item, yaitu yang warna-warna hijau ini. Selanjutnya, nah ini adalah mekanisme PKS, program kegiatan subkegiatan, yang di mana program kegiatan subkegiatan ini hanya dapat muncul sesuai dengan delegasi PAKPA, sehingga PPK hanya dapat menerima sesuai yang dari hasil delegasi PAKPA saja. Jadi kalau yang tidak didelegasi tidak akan tampil Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah controlling anggaran gitu ya, di mana ketika nanti dilakukan identifikasi, pagu belum teridentifikasinya harus 0 untuk melanjutkan proses generate paket. Kalau ini masih ada selisih, maka tidak bisa dilakukan proses generate paket Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Karena tombol ini merubah hasil identifikasi sesuai dengan paket yang sudah di tagging gitu ya. Kemudian tombol generate ini juga dapat menghapus semua paket hasil generate, baik penyedia maupun swaklola, kemudian dapat melakukan perubahan halaman identifikasi kembali. Dalam hal misalkan nanti terdapat kesalahan dalam proses identifikasi pemaketan gitu ya, maka dapat dilakukan ulangi generate paket dengan kondisi paket belum ada yang diumumkan. Kemudian clear all tagging ini Bapak Ibu sekalian dapat dimanfaatkan apabila proses identifikasinya ada kesalahan, baik sebagian maupun seluruhnya gitu ya. Jadi tidak perlu satu-satu, kalaupun letak kesalahannya sudah terjadi saat identifikasi ke pemaketan secara keseluruhan, maka silahkan diklik clear all tagging saja. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, dalam hal ini subkegiatan pelaksanaan pelatihan tenaga terambil konstruksi ini kita lihat banyak total 650 juta. Nah, itu total penjumlahan seluruh pagu akun di bawahnya gitu ya. Kemudian untuk yang tertandai nomor 2, total penjumlahan seluruh pagu item yang kurang lebih ada belanja alat tulis untuk kegiatan kantor alat tulis kantor yang kurang lebih pagunya 39716. Ini adalah cara membaca datanya. Kemudian kolom P adalah untuk penyedia, kolom S untuk swaklola, dan radio buttonnya kita bisa pilih sesuai proses identifikasinya, sesuai pemahaman teman-teman yang menjabat sebagai PPK di lingkungan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, apabila tagging di level akun, maka semua item akan digelondongkan menjadi satu paket belanja pengadaan. Contohnya yang ini ya. Kalau Bapak Ibu taggingnya atau identifikasinya di level akun, maka item-item mulai dari ballpoint sampai dengan baliho di bawah belanja akun tersebut maka akan dianggap sebagai satu paket RUP belanja pengadaan alat bahan. Kemudian jika taggingnya di level
detail seperti yang tertunjuk ini, maka nanti akan dapat disimpulkan bahwa apabila taggingnya di level item, maka akan menjadi paket sesuai dengan masing-masing item, dalam hal ini menjadi 4 paket RUP. Sehingga pembedanya cukup jelas dari slide ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya dalam sistem proses identifikasi itu ada di level akun, sehingga nampak secara gelondongan nantinya, atau mau di level detail atau uraian gitu ya. Kurang lebih ada di sini. Nah, kemudian setelah dilakukan proses identifikasi, tahapannya adalah proses generate paket RUP, sehingga nanti paket-paket hasil generate paket akan tertunjuk seperti ini. Dan setelah paket berhasil di-generate dan menjadi draft RUP ini, tidak serta-merta paket langsung dapat diumumkan. Tidak. Karena dalam proses ini masih memerlukan 2 tahapan lagi. Yang pertama adalah proses melengkapi informasi paket RUP tersebut, mulai dari lokasi pekerjaan, metode pemilihan, jenis pengadaan, jadwal, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian andaikan nanti misalkan proses penginputan RUP-nya dilakukan secara manual, Bapak Ibu sekalian, maka tombol yang bisa dilakukan adalah cari sebelah kiri atas di bawah menu terapkan filter dan reset server, ada menu tambah paket penyedia. Ini berlaku kalau untuk menambah paket secara manual gitu ya. Kemudian informasi yang default terhadap pengisian atau melengkapi paket RUP ini otomatis terhadap volume pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, karena ini secara otomatis default dari RKA yang sudah diambil dari SIPD tadi, maka tidak perlu diisi kembali. Namun andaikan ada kondisi dalam hal penyesuaian, dapat dilakukan penyesuaian. Kemudian sumber dana juga jangan lupa harus diisi, juga ini juga default gitu ya, mengambil dari data RKA. Kemudian ketika paket RUP sudah lengkap dan sudah di final draftkan oleh PPK, maka silahkan diklik atau di checklist di kolom FD untuk dilakukan final draft oleh PPK. Kemudian syaratnya setelah di final draftkan, maka paket tersebut sudah bisa dilakukan pengumuman oleh PAKPA. Nah, terhadap revisi anggaran Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ketahui dalam revisi anggaran kita mengetahui tiga tahapan, yaitu pemotongan anggaran, penambahan anggaran, atau pergeseran anggaran, gitu ya, yang ketiga ya. Nah, ini berlaku untuk yang manual sebenarnya ya. Kalau terkait dengan pemotongan pengurangan anggaran, maka di level 1 PPK melakukan revisi pada paket yang mengalami penurunan pagu atau pembatalan. Kemudian yang kedua, PAKPA menunjukkan pagu PKS dari level terbawah, yaitu mulai dari subkegiatan, naik lagi kegiatan, yang terakhir level tertinggi adalah program. Ini terkait dengan pemotongan atau pengurangan anggaran. Kemudian yang kondisi yang kedua, kalau anggarannya bertambah, maka PAKPA menyesuaikan pagu PKS dari level tertinggi dari program sampai dengan sub kegiatan. Baru PPK melakukan revisi pada paket RUP yang mengalami penambahan pagu maupun yang berdampak pada paket RUP. Kemudian yang ketiga, pergeseran antar subkomponen ya, atau subkegiatan lah. Kemudian lakukan langkah pada tahap 1 terlebih dahulu, kemudian tahap 2. Tapi sekali lagi revisi anggaran ini berlaku pada tahap proses penginputan RUP secara manual. Andaikan nanti misalkan anggarannya ini mengambil dari SIPD, maka dilakukannya tarik ulang RKA SIPD. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini secara materi sudah selesai, tapi mungkin saya akan meng-highlight dari level proses revisi anggaran di sini. Bapak Ibu sekalian, terhadap teman-teman yang sudah melakukan integrasi SIPD, ketika dilakukan tarik RKA SIPD, maka yang akan berubah secara otomatis hanya pagu anggarannya saja, yaitu mulai dari program sampai dengan sub kegiatan. Artinya tidak berlaku terhadap paket RUP yang telah terinput maupun terumumkan. Karena Sirup juga tidak bisa membaca ketika ada anggaran yang berubah, entah kondisinya pembatongan, entah perubahan penambahan, entah perubahan pengurangan, berdampak kepada paket RUP yang mana. Nah, itu tidak tahu. Sehingga ketika mekanismenya penarikan data dari SIPD, ketika dilakukan tarik ulang RKA SIPD, maka yang akan berubah hanya yang PKS-nya saja. Nah, kemudian terhadap
dampak dari perubahan tersebut yang mengakibatkan paket RUP, maka Bapak Ibu sekalian sebagai PAKPA maupun PPK masih harus melakukan penyusuran terhadap RUP yang mana yang berdampak melalui tadi mekanisme revisi entah satu ke satu maupun satu ke banyak. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau untuk materinya dicukupkan karena sudah selesai ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Mungkin izin Mbak Rahma